Ini selalu hadir, guys. Baru kurang nih. Sejarawan HMI. Bapaknya punya kita tahu. Oh nggak tahu. Memang udah kurang. Tadi waktu aku bilang di apa tabungan 1 dan 3 itu Rezim Jokowi Maruf, rezim umum. masuk. Katanya mau hilirisasi, katanya mau menghidupkan Ini keputusan MK kira-kira gimana, Bang? Hasilnya, Bang? keputusan MK itu harusnya bisa berpihak ke masyarakat ya. Karena sejatinya keputusan MK itu adalah keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Makanya MK disebut sebagai the guardian of konstitusi. Pintu terakhir daripada Pintu konstitusi. terakhir lah ya. Kalau penegakan hukum di MK juga lemah hari ini, berarti memang hukum di Indonesia ini sudah tidak relevan dan tidak mengikuti perkembangan zaman serta kemauan daripada masyarakat serta tujuan daripada demokrasi. Saya pikir begitu. Dan Kira-kira besok gimana, Bang? Ini dikabulkan atau ditolak, Bang? ya, secara analisis dari putusan-putusan MK itu kan dari beberapa pembacaan fakta-fakta dalam gedung MK juga kita bisa lihat ada sedikit titik terang untuk diadakannya pemilihan ulang. Itu merupakan langkah strategis menurut saya dan langkah konstitusional. Karena itu memang bisa kemudian memperbaiki cara berpikir masyarakat yang awalnya terkooptasi dengan bansos, sekarang sudah bisa terbuka pikirannya bahwasanya nasionalisme kita tidak bisa dibeli dengan bansos. Gitu loh. Oke, siap. Bro, Oke, ini dari mana Bang? Anak HMI. Ya. Mahasiswa ya? iya. Mahasiswa. Oke Bang, kita Meetingnya sebenarnya ingin melihat pandangan dari mahasiswa Bang yang sejauh ini kita lihat belum ada gerakan yang masif dari mahasiswa terkait kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Gimana Bang pandangannya Bang? Terkait kecurangan pemilu dan relevansinya dengan sikap dari mahasiswa, perlu diketahui juga kalau misalnya mahasiswa juga memiliki independensi yang harus tetap dijaga. Namun terlepas dari independensinya, tupoksi mahasiswa itu adalah untuk menjadi agent of change, membawa perubahan. Namun lagi-lagi kita lihat bahwasanya fakta di lapangan yang terjadi, mahasiswa digembosi, dicekoki dengan penggiringan opini bahwasannya yang berjuang hari ini adalah orang-orang dari pendukung atau relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berarti di sini kita menemukan satu kejanggalan, Pak. Satu kejanggalan di mana mahasiswa sudah mulai terkoordinir cara berpikirnya dengan cara berpikir yang politis serta taktis. Pemikiran-pemikiran tersebut harusnya tidak bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa dan kemudian mahasiswa harus bisa menunjukkan sikap atas independensinya. Hari ini kan ketidakadilan yang muncul itu permasalahan penyelenggaraan pemilu dan bagaimana politik cewek-cewek presiden. Hari ini mahasiswa sudah beberapa kali diundang dalam podcast. Ya. Namun dalam rangka memasifkan gerakan perlu juga ada konsolidasi lanjutan. Itulah yang menjadi kelemahan mahasiswa saat ini, Bang. Saya pikir begitu, Bang. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada mulai berpikir politis, masih dikhawatirkan untuk gabung ke salah satu paslon tertentu. Kira-kira begitu ya Bang ya? Iya. Nah, langkah ke depan nih Bang, seandainya politik kotor tahun 2024 ini akhirnya tetap dimenangkan oleh paslon yang jelas-jelas melanggar undang-undang, apa sikap mahasiswa ini Bang? Sikap mahasiswa hari ini akan menjatuhkan Jokowi. Oke. Seperti rekan saya bilang sebelumnya dari mantan Kepres UI, dia bilang Jokowi ini mau diturunkan baik-baik apa mau turun berdarah-darah? Oke. Gitu aja. Begini penjelasan rincinya mungkin, Pak. Ya, gimana Bang? Penjelasan rincinya apabila hari ini Prabowo kemudian dilantik menjadi presiden, maka berarti ada kejanggalan hak asasi manusia dan situ mahasiswa harus bisa menunjukkan sikap. Yakin sungguh, Pak. Apabila Prabowo menjadi presiden dan dilantik 1 bulan setelahnya kami sudah turun. 1 bulan setelahnya kita turun mahasiswa ya? Pasti itu kita akan turun dan dengan eskalasi besar-besaran karena itu merupakan gerakan ideologis tanpa ada unsur politis apapun. Oke. Tadi ada pelanggaran HAM yang dilakukan ya? Iya, pelanggaran. Kalau kita lihat kan, yaitu isu tahun 2014, 2019 pun sama. Dan sekarang ini kan yang baru adalah soal pengangkatannya Gibran, Bang.
jadi cawapres. Nah, pandangan mahasiswa terkait pengangkatan Gibran jadi cawapres ini gimana, Bang? Baik. Meskipun abang Secara tahu kan, pandangan Bang, itu nggak kita ada yang harus mendengarkan. memiliki dasar yang jelas ya. Tadi sudah sampaikan ya. Memiliki satu alasan yang fundamental. Oke. Jadi secara fundamental cacat hukum di MK mengenai putusan Untuk nomor menyampaikan, 90 ya. ya, untuk memberikan itu penjelasan sudah tadi ya. melanggengkan salah satu terang kekuasaan. Artinya ini kesannya menunjukkan bahwa Jokowi ini haus kekuasaan. Oke, siap. Oke, Nasionalisme Bang. dari Jokowi ini Pokoknya perlu aku mau dipertanyakan. ini. Apakah nasionalisme untuk keluarganya atau nasionalismenya untuk NKRI? Ya. Kita sama-sama di sini berjuang untuk NKRI. Ya, so that's Oke. right. Kita sama-sama nggak mau kalau bendera NKRI itu jatuh di tanah atau jatuh di tangan orang yang tidak benar. Seperti Jokowi itu kan itu orang tidak benar. Oke, berarti kesimpulannya apakah menyimpulkan sumber masalahnya ada di Jokowi sebenarnya, Bang? Iya, sumber masalahnya itu ada di Jokowi karena Jokowi ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bisa mengkoordinir hukum serta konstitusi yang diatur oleh founding father terdahulu. Bagaimana dia menyelewengkan undang-undang pemilu, bagaimana dia menyelewengkan undang-undang tentang 12 ayat 6 dan 7. apa efektifnya capres dan cawapres. Kemudian beberapa pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang lain. Ini kan merupakan kejanggalan yang benar-benar tidak bisa ditolerir lagi. Maka dari itu ya perlawanan yang hari ini digaung-gaungkan mengenai people power saya harapkan sangat bisa terjadi. Oke, baik. Bicara soal people power, Bang, sekarang nyambung. Kalau seandainya tadi disebutkan bahwa 1 bulan setelah dilantik misalnya akan ada gerakan besar-besaran mahasiswa, bentuknya apa, Bang? Mengenai bentuk kegiatan itu kita akan putuskan pada konsolidasi, tapi bentuk kegiatan yang paling substansial dan memiliki konstitusi yang jelas itu adalah gerakan demonstrasi, gerakan aksi massa. Dan itu ada beberapa kemungkinan yang harus kita bawa, yakni bagaimana kita kolektif kolegia dengan partai-partai politik, karena memang partai-partai politik yang memiliki andil cukup besar untuk menumbangkan presiden. Mau tidak mau Jokowi harus dimakzulkan. Begitu. Harus dimaksulkan ya, Bang ya? Iya. Adapun 1 bulan setelahnya kita langsung evaluasi si Prabowo ini. Oke. Seandainya kemudian benar-benar Jokowi bisa dimakzulkan, apakah cukup Jokowi turun saja ataukah ada langkah hukum yang lain usulan dari mahasiswa terhadap apa yang dilakukan Jokowi selama 2 periode ini? Saya rasa ini secara subjektif ya Pak, secara subjektif, tapi sudah sering juga dibicarakan, sudah menjadi klise juga dibicarakan. Secara subjektif, pemakzulan itu tidak cukup untuk menuai kepuasan publik, karena mau tidak mau Jokowi juga harus bisa menunjukkan beberapa kroni-kroninya yang terlibat dalam mega proyek korupsi. Di antaranya itu ada Bobi Nasution ataupun beberapa nama yang lain yang tidak ingin saya sebutkan. Jangan sampai dibilang kita cuma ngomong nggak ada bukti, tapi kalau Bobi Nasution itu jelas-jelas dia sempat melakukan korupsi, cuma tidak diusut tuntas karena memang merupakan lembaga kewenangan negara. Oke. Soal apa itu, Bang? Kita malah belum dapat infonya, Bang. Ada beberapa indikasi korupsi di wilayah Sumatera Utara, gratifikasi lebih tepatnya. Ini masih dalam permasalahan tambang, mungkin belum bisa saya beberkan secara langsung. Ini masih menjadi kajian yang saya pikir masih perlu waktu untuk kita buka, tapi memang perlu diketahui bahwasanya kita tidak cukup puas kalau hanya Jokowi dimakzulkan, tapi kita perlu adanya evaluasi dari kroni-kroninya Jokowi, keluarganya lah semuanya. Keluarganya semua harus diperiksa dan KPK harus turut andil di sini, karena KPK itu kan perpanjangan tangan daripada lembaga kepolisian Republik Indonesia waktu itu kan dibentuk karena tidak bisa Polri. Oke, terima kasih, Bang, atas waktunya, Bang. Terima kasih.